seandainya ada nanti 2029 itu akan berpisah dengan Gibran. Udah pasti apa? Saya ingin menyatakan itu sinyal yang sangat kuat. Itu sinyalnya ke Gibran. Lu jangan mimpi deh. Gua aja yang menyatakan kalau nggak mampu nggak maju, apalagi lu. Kan kira-kira begitu loh. Itu jangan dibaca lurus-lurus pernyataan politik itu. Gitu. Nah, orang lain membaca bahwa ini membuka jalan Gibran. Enggak lah, bukan itu maksudnya. Maksudnya tuh aku aja yang lebih mampu, mikir demi negara, aku nggak maju kalau nggak sukses, apalagi lu. Ya. Sementara Pak Jokowi itu ingin memastikan Gibran maju. Bukan Joko Widodo, grup geng SOP, Solo Oligarki dan Pacok menginginkan Gibran. Kalau perlu ambil tengah jalan. Apa indikasinya, Pak? Jadi begini, saya akan menyatakan. Coba, semua awal-awal Gibran itu kan membuat kantor Wapres dengan kantor Presiden. Iya kan? Ya. Tapi Prabowo kan bukan juga pemain kemarin sore. Masih ingat lapor Wapres? Ya. Ya hanya 2 minggu. Sekarang pencitraan kemana-mana dengan mengatur segala-galanya. Semakin muncul ke publik, semakin dicaci. Akhirnya publik juga paham dong, ini nggak mungkin. Gitu. Duplikasi berupa pasar-pasar kan betul. duplikasi. Nggak. Kemudian melihat proyek-proyek strategis nasional kan duplikasi itu. Ya, dan agak lucu gitu, agak kayak. Nah, saya dapat informasi berkali-kali Wapres itu mau rapat dengan menteri dilarang. Berkali-kali. Rapat soal apa? Ya nggak tahu lah. Kan ingin menunjukkan dia menganggap bahwa kualitasnya sama dengan JK, ya enggak lah. Dengan JK, dengan Maruf Amin. Iya. Kemarin jarang rapat. Ya. JK lah. Ya, JK. Nah, dia nganggap, dulu JK itu rapat kalau ada persoalan rumit dan Presiden minta JK dulu selesaikan, baru JK melapor Presiden. Ya. Setelah sudah dapat alternatif, baru lapor Presiden. Ini inisiatif sendiri. Gitu. Artinya, keinginan yang dimunculkan terus oleh geng SOP ini, itu menurut Abang nanti akan bertabrakan dengan realita yang sebenarnya bahwa Gibran tidak mampu. Bagi mereka itu nggak penting karena dia makin percaya pembohong aja bisa jadi presiden. Ya kan? Ya. Asal bisa, ya itulah ahli-ahli post-truth. Itu yang mau dimainkan. Dia lupa bahwa publik udah paham. Publik sudah nggak mau tertipu dengan masuk gorong-gorong, dengan dulu gerakan Jasmine, ya kan? Waktu gubernur, gerakan buzzer, itu udah nggak laku. Publik udah paham bahwa selama ini mereka tertipu gitu. Nah, itulah kenapa cara yang sama dapat kritikan tajam terhadap Deddy Mulyadi. Ya. Jadi, ini strategi udah nggak cocok. Strategi cocok sekarang adalah bahwa rakyat menikmati apa kebijakan itu. Publik paham. Saya dulu saya dengan Jokowi sampai 2016. Saya berkunjung ke kota Maluku Utara Ternate. Saya berkunjung. Lucu, kok ada rombongan di sana presiden tidak lewat. Kok ada rombongan di sana? Jadi saya keluar cepat ke rombongan itu. Ternyata itu memang direkayasa. Itulah lewat presiden pada saat pulang untuk ngambil foto-foto. Disitulah anak sekolah diangkut, digendong dari rumah ke presiden. Jadi ini yang publik ini khusus untuk pencitraan. Di depan mata saya. Di situ saya sampai di hotel sama Pak Dirman. Pak, ini kita tertipu nih. Ini betul-betul semua dilakukan kebohongan. Di Ternate ya? Di Ternate. Bayangkan. Artinya kota kecil, di mana semua kita bisa lihat, apalagi dari Florida ya.
ngeliat ke bawah dan itu kan kalau ada double kegiatan di sini, ada pencitraan di sini, ada publik, kita bisa lihat kiri kanan. Ini memang publik Karena yang lain. kotanya nggak luas. Publik yang lain ini jadi selalu dia melakukan begitu. Publik untuk difoto. Selalu. Itu. Nah, ini sepertinya anaknya mencara itu udah lewat. Pak udah paham dan nggak laku. Tetapi apa Presiden Prabowo Subianto itu masih mempertimbangkan itu? Kenapa? Karena indikasinya adalah memang banyak sekali buzzer, banyak sekali social climber yang muncul menjadi staf khusus, staf ahli dan segala macam. Apakah ini gunanya untuk menghadang kekuatan Gibran yang memang akan memanfaatkan sosial media untuk mencari dirinya, atau justru sebaliknya orang-orang Gibran yang masuk ke ranah ini? Ada dua analisis saya. Satu, bahwa Prabowo memang pada saat pelantikan itu masih sangat ketakutan menghadapi kekuatan Solo. Sehingga istilah saya kan dari dulu menyatakan ada surat perintah 13 Oktober pada saat Prabowo datang ke Solo. Yang merubah semua tatanan. Ya, benar. Ya, 13 Oktober yang saya katakan lebih dahsyat dari Super Smart dan Dekret Juli 1959. Nah, itu masih kelihatannya. Artinya terjadi perubahan komposisi dari calon-calon kabinet yang mestinya disuruh Prabowo kemudian diganti di Solo. Betul. Nah, saya melihat sekarang Pak Prabowo kan kita mengharapkan melakukan reshuffle kabinet. Sepertinya dugaan saya Prabowo sedang mengumpulkan saja di dalam satu mangkok. Dan sekaligus dimakan. Oke? Itulah kan kalau kesayangan Solo yang paling tinggi adalah Budi Ari Kesentu, maka itu adalah pusat mangkok, tengahnya mangkok. Nabil Makarim sudah masuk, Sritek itu adalah di. Nabil Makarim maksudnya apa nih Pak? Ya kalau kebuka. Yang dua orang status itu nggak bisa. 9,9 triliun. Ya, itu Solo juga. Jadi kelihatannya mungkin Pak Prabowo lah nggak usah gua reshuffle, nanti kemakan suruh Kopassus aja Kalau dia di luar udah susah kan. Tapi kan Nabil kan dari luar. Ya, tapi kan kita tahu apa yang akan mau dibuka di situ. Oke. Ya, bisa saja ke sana akan muncul pejabat baru yang membuka bagaimana pengesahan ijazah SMA Gibran. Larinya ke sana? Bisa. Apa yang terjadi, Pak? Kan ijazahnya Gibran kan hanya pengesahan bahwa setara dengan SMA. Apakah benar tempat sekolahnya itu SMA? Dia sekolah di mana? Dia kan yang disetarakan yang di Singapura. Di Singapura. Dan orang mengecek bahwa itu kan sama dengan dulu kasus doktornya Raffi Ahmad. Ya. Jadi, pikiran saya sekarang, Prabowo udahlah gua masukkan aja semua nih ke mangkok bubur Solo. Kita silakan mangkok panas bubur Solo. Dan seminta sendoknya itu adalah Kejaksaan Agung dengan langkah darurat. Mungkin itu. Artinya ketika Nabil Makarim menjadi menteri, dia ada di dalam skenario ijazah. Kan pada pengesahan itu kan pada saat dia. Ya, karena itu harus disahkan oleh Ya, kita punya penyetaraan. Ya. Harus disetarakan. Ya. Dan itu disahkan oleh Kementerian Pendidikan. Ya. Larinya ke sana. Bisa. Artinya gelombang yang muncul dalam proses mempertanyakan ijazah Jokowi itu akan lari juga nanti ke mempertanyakan ijazah Gibran. Saya pikir, kalau ini udah terbuka. Lihat ijazahnya istrinya juga sudah dipertanyakan. Ya, S1 dan Magister Manajemen ya, S2-nya. Ya. Karena S1-nya belum clear, tapi sudah mengundang gelar S2. Ini bubur sedang makan bubur panas
Solo. Ini sampai membakar, artinya bubur ini bikin panas bibir, bibirnya terbakar, bibir Solo yang terbakar, atau bibirnya Pak Prabowo sendiri yang akan terbakar. Nah itulah kenapa dia nggak mau terbakar, maka dibikinlah sendok untuk memakan bubur itu, yaitu Kejaksaan Agung. Jadi bukan beliau. Nah, begitu juga di dalam penertiban ini ya. Penertiban sawit itu dilakukan oleh Dewan Pertahanan Nasional. Pertahanan? Bukan, Dewan Pertahanan, bukan Dewan bukan, Pertahanan. Ya? Bukan. Dewan Pertahanan Nasional. Yang ketuanya adalah Presiden, ketua harinya Menhan. Dewan Pertahanan. Dewan Pertahanan. Nah, lihat pada saat penertiban itu yang hadir selalu Menteri Pertahanan loh di Kejaksaan Agung. Oke. Di bawah kendali Dewan Pertahanan Nasional. Karena ini itu menyangkut masalah kedaulatan negara. Ya. Darurat negara. Kedaulatan negara terhadap pengelolaan sumber daya alam. Nah, sehingga polisi nggak ikut karena polisi bukan bagian dari Dewan Ketahanan. Dewan Pertahanan Nasional. Itu strategi dia. Jadi dua sendoknya Prabowo sekarang, yaitu Dewan Pertahanan Nasional dan Kejaksaan Agung memakan bubur, menyendok tengahnya bubur panas Solo. Dulu kan kita mengingat kebijakan ekonomi seperti ini pernah dilakukan oleh Bung Hatta, yaitu ekonomi benteng. Apakah akan ke sana, Pak? Membentengin Republik dengan kebijakan-kebijakan yang anti oligarki. Saya ingin menyatakan bahwa Prabowo ini dengan sikap ultranasionalis sedang memang menggunakan ini menutupi hatinya dia yang maha kasih. Itu. Otaknya ultranasionalis, tapi di sini hatinya sangat maha kasih. Tapi kita lihat bahwa maha kasihnya ini sudah digunakan bahwa yang perlu dikasihani, yang perlu diikuti adalah orang-orang yang memang hanya berjuang untuk menyelamatkan bangsanya. Makanya dia lebih memilih mendekat kepada Tri Sutrisno yang punya sejarah bahwa dia selama ini hanya memikirkan bangsanya. Tri Sutrisno kita ingat tidak pernah menggunakan kewenangannya untuk anaknya. Ya, saya betul. Ya. Sekolah biasa, ini biasa semua. Ya, jadi ya udahlah. Ketika Isvan ya. Kuliah di luar negeri. Ya. Hanya ketika Isvan yang cerita ke saya. Ya. Ketika Isvan di wisuda, baru dia panggil ayahnya, dan baru kampusnya terkaget karena bahwa ayahnya seorang wakil presiden. Ya, jadi, nah kelihatannya Prabowo sudah memilih itu, bahwa ini aku harus memilih. Nah, saatnya juga Prabowo sudah memilih bahwa orang-orang yang berseberangan di 2024 itu adalah pendukung 24 karatnya beliau. Tapi begini Bang, sikap maha kasihnya Pak Prabowo ini juga terlihat dengan mengakomodir pihak yang dulu menyerangnya. Banyak sekali pihak-pihak menyerangnya dulu, 2019, menyerangnya 2014, 2019 yang menyerangnya. Kita aja yang ada di depan dulu, 2014, 2014. Ya. Kan ya. Jokowi JK kan, artinya nggak menyerang secara personal karena kita tahu bahwa dia adalah tokoh Golkar misalnya atau yang lain. Tetapi itu dipakai juga, artinya sikap maha kasih ini yang bikin juga para aktivis yang loyal 25 karat ini menjadi. Jadi saya melihat campuran. Dia punya maha kasih dimanfaatkan oleh Jokowi nakut-nakutin Prabowo. Tapi apa ilmunya mau diserap dulu atau bagaimana? Kita nggak tahu. Ini terlalu banyak, Bang. Saya tidak tahu. Artinya kombinasi dua itu yang terjadi. Ya. Tapi kelihatannya Pak Prabowo sudah menyadari ini bahaya nih kalau aku teruskan. Maka sikap ultranasionalis saya nggak bisa jalan. Maka memilih mendengarkan Tri Sutrisno itu adalah kode bahwa wahai orang-orang yang penumpang,
siap-siaplah aku memilih orang-orang yang akan menyelamatkan negeri. Bukan kalian pencari kenikmatan dengan menjilat kekuasaan setiap saat ganti kekuasaan. Kapan itu akan terjadi? Ini sedang berjalan. Dan saya pikir Pak Prabowo tidak sudah memakai cara Solo. Bukan mereka. Ya ingatlah. Bung Indra tadi menyatakan, ingatlah Pak Harto. Pak Harto itu memukul orang tidak pernah. Tidak pernah pakai tangan dia. Pakai orang lain. Tapi untuk negaranya. Satu-satunya yang dipertanyakan ke Pak Harto itu adalah Petrus. Ya. Nah, kita lihat. Negaranya Benny Murdani. Ya, Benny Murdani. Kita nggak tahu siapa yang melakukan itu. Bisa saja menerima laporan. Nah, kita masuk sekarang. Ini kan orang banyak mengkritik penempatan banyak militer ke Uni. Bagi saya, ini keadaan darurat. Maka harus darurat. Selama orang, bagi saya, tidak memandang itu militer bukan militer, tapi kalau untuk menyelesaikan masalah darurat, bagi saya penting. Kita masih ingat, Bung Indra, kurang kuat apa Pak Harto, pada saat itu dia mengganti bea cukai menjadi SGS. Kurang kuat apa Pak Harto? Menjadi SGS yang di bea cukai tidak boleh bekerja, diundang konsultan internasional untuk bea cukai kan? Dinonaktifkan kan? Diganti SGS. SGS apa tuh Bang? Nah itu apa kepanjangannya? Konsultan asing. Konsultan asing. Jadi bayangkan diserahkan pengawasan cukai kepada asing. Oke. Jadi kalau hanya menjadikan di bea cukai tentara, bagi saya sih, nah oke-oke aja. Tidak purnawirawan. Purnawirawan, nggak masalah. Yang kita harus ingatkan Pak Prabowo, ada kultur tentara yang harus jangan sampai terjadi. Pak tentara tuh kebiasaan kalau beranak buah melapor, aman komandan. Itu oke, laksanakan. Itu yang bahaya. Karena di instansi-instansi seperti ini, itu mafianya sudah sampai tingkat bawah. Jadi kalau di bea cukai dan tentara-tentara ditempatkan, seperti kan, ditempatkan pensiunan tentara di timah. Kita tahu pemain timah itu memang harus dihadapi dengan keras. Jadi yang harus diingat. Juga tim mawar, Bang? Ya. Tim mawar juga ya? Ya, saya lepas dari. Nah, menempatkan pengambilan sawit Danjen Kopassus. Ya. Ya, mantan Danjen Kopassus bintang 3. Bagi saya oke aja, karena untuk darurat. Yang saya ingatkan, penyakit tentara adalah tidak mau masuk ke detil. Kalau dia nggak masuk ke detil, maka dia akan menjadi tertipu oleh anak buah. Jadi melalui forum ini saya ingatkan kepada Prabowo, ingatkan anak yang ditempatkan itu, dia harus masuk ke detil dan jangan bangga dengan manjatan. Pasti nanya, gimana ini aman nggak? Aman komandan. Padahal lagi main. Dan itu sangat bahaya. Dan pendekatan tentara adalah ini aman nggak, aman komandan, dan pendekatan sipil yang paling masuk di memori kita periode baru adalah menurut petunjuk Bapak Presiden Pak Harmoko. Itu kan sipil kan? Artinya seorang anak buah itu tetap minta arahan kepada komandannya. Komandannya. Nah, itulah saya bilang itu yang paling bahaya bahaya kedua ini adalah tapi yang itulah bahaya yang paling bahaya itu jangan sampai jadi bemper perampokan. Tujuannya adalah menghentikan mafia dan perampokan, malah anak buah menjadikan dia benteng perampokan. Karena sebagai komandan tertinggi, panglima tertinggi, pada akhirnya kan Pak Prabowo Subianto punya pemikiran yang tajam, pemikiran yang banyak dan reformis. Kalau memberikan arahan, tapi masalah detail itu tentara tidak menguasai. Nggak menguasai. Dan semakin tinggi, semakin seakan-akan nggak mau tahu itu. Kan begini. Itu mentalitas. Mentalitas, bayangkan itu. Ajurannya berapa sih? Ngangkat tongkat aja harus ambil tongkatnya. Tetapi kan itu kan tentara dulu, Bang. Ketika 10 tahun terakhir kan tentara justru tidak terlalu dinominasikan oleh presiden. Dinominasikan, tapi masih kita lihat.
Mobil paling mewah di jalan plat tentara loh. Banyak juga yang menggunakan sipil. Iya, bukan maksud saya. Ya. Itu kita tidak pernah menemukan dulu waktu Orde Baru Ya. mobil tentara lebih mewah dari yang lain. Itu benar, itu saya setuju. Sekarang tidak malu-malu mereka tuh bintang 4 pakai Land Cruiser, Lexus, padahal itu pasti bukan mobil dinas tentara. Ya. Mental-mental ini yang harus diubah juga. Gitu loh. Alphard, kalau Alphard nah, jadi mental-mental ini mental hedonis. Hedonis. Tentara dari dulu tidak pernah hedonis dari yang lain. Sekarang dia juga masuk ke hedonis. Ya kan, gaya hedonis. Kita harus kritik semua. Saya sangat berharap terhadap tentara untuk menyelesaikan langkah darurat, menyelesaikan bangsa ini. Tapi di internal juga harus melakukan perbaikan. 2 hal tadi, hentikan gaya hidup hedonis. Yang kedua adalah hentikan mental siap komandan, aman komandan. Anda harus masuk ke tim. Terima kasih, Prof. Makasih.